punya sesuatu buat nemenin kita nih, Re. Sebentar ya, aku panggil Mas Yanto dulu. Pesanan aku tadi mana ya, Mas Yanto ya? Mas Yanto, dibantu dong kayak larasnya. Nah, ini dia. Wah. Makasih Mas Yanto. Pesanan aku udah datang ini. Wah, kayaknya aku tahu nih dari aroma-aromanya ini. Pasti kamu mau kasih aku Indomie kuah rasa kari ayam. Betul banget, Re ya. Ini kok kamu bisa langsung nebak cuma dari aromanya aja sih? Ini ketebak banget dong sama aku. Aromanya tuh kan mantap. Aku juga sering banget bikin ini di rumah, apalagi pas di momen quality time. Nah, ini dia. Wah, terima kasih. Ini punya aku. Oke, yuk kita langsung nikmatin. Ini punya kamu yang Indomie kuah rasa kari ayam. Dan punya aku Indomie kuah rasa ayam bawang. Bismillahirrahmanirrahim ya. Kalau aku sih emang pecinta Indomie kuah kari ayam ya, Laras ya. Apalagi yang ini nih. Aku suka banget kuahnya yang hangat. Dan menurut aku rasa karinya berani banget. Dan ada bawang gorengnya lebih banyak. Kalau kamu gimana, Ros? Aku sih tim Indomie kuah rasa ayam bawang. Sama-sama hangat, rasanya benar-benar mantap. Minyak bawangnya bikin kuahnya menghanyutkan, aromanya benar-benar menggoda. Tapi biasanya ya Laras ya, selain yang rasa kari ayam ini, aku juga suka Indomie kuah rasa soto mie. Bumbu sotonya itu kayak punya sensasi soto mie asli dan bikin perut so happy. Indomie kuah yang rasa soto mie itu emang jagonya soto. Ini cocok banget untuk menyempurnakan hari penuh sejarah kayak gini. Kita ambil lagi ya. Enak ya, Rea? Oh ya, teman kumparan dan juga Laras. Speaking of hari bersejarah nih ya, nanti kita juga akan menyambut adanya momen pisah sambut. Dan aku gak sabar banget Laras untuk melihat keharuannya nanti. Soalnya biasanya di momen ini Presiden lama secara simbolis menyerahkan tanggung jawab kepada Presiden baru. Betul banget, Ray. Dan momen lepas sambut ini juga memperlihatkan semangat persatuan. Di mana presiden yang lama dan yang baru nanti biasanya berdiri bersama. Ini melambangkan persatuan itu tadi, Ray. Betul, dan juga ini kita lihat ya. Aduh, aku kadang jadi gagal fokus nih kalau lagi makan kayak gini nih. Oke, nah ini cocok nih Laras nih. Jadi buat teman kumparan di rumah, boleh nih nanti saat menyaksikan momen lepas sambut presiden dibuat jadi lebih istimewa dan lebih hangat lagi dengan Indomie kuah favorit kalian. Bener banget. Teman kumparan di rumah bisa ikutan juga nih menikmati quality time bareng Indomie kuah rasa kari ayam kayak punya Retian. Atau Indomie kuah rasa ayam bawang kayak punya aku. Atau buat yang suka Indomie kuah rasa soto mie juga boleh banget. Ciptakan momen hangat dan nikmati setiap suapannya. Nah ini cocok banget ya Laras ya. Dan yakin banget sih teman kumparan pasti langsung pada pengen ikutan buat juga di rumah Indomie kuah favorit masing-masing. Aku aja jadi pengen nambah lagi loh Laras. Dan ini kuahnya bikin pengen seruput terus. Oke, nanti mau nambah lagi juga boleh ya Rea. Tapi kita akan lebih dulu mendengarkan bagaimana update situasi terkini di kawasan Sudirman Tamrin. Karena di sana ada rekan kita, ada Thomas Bosco. Coba kita sapa dulu. Halo, selamat siang Thomas. Selamat siang. Thomas, tadi kita udah sempat lihat bagaimana situasi terkini ramai sekali kawasan Sudirman Tamrin. Nah, mungkin Thomas juga bisa ceritakan bagaimana euforia di sekitar Thomas mengabarkan saat ini. Iya, Retian dan Laras, terima kasih. Di bawah panas terik matahari siang ini, antusiasme masyarakat terlihat tidak goyah. Karena meskipun tadi Pak Prabowo yang melintas tidak sampai 1 menit melewati bundaran HI, semuanya tetap masih berceria, senyum lebar, teriakan Pak Prabowo juga terdengar gitu, saat Pak Prabowo melintas. Dan
Ya, baik. Thomas tadi artinya euforia dari titik Thomas mengabarkan ini juga begitu terasa begitu ya. Ini yang sebenarnya aku juga mau tanyakan ke Thomas. Thomas, ya, Thomas sambil mungkin bergeser sedikit mencari sinyal yang lebih aman. Mungkin Sangat dimengerti sekali ya di tengah antusiasme masyarakat ya, yang banyak ini. oke. Thomas, aku ingin tanya, nah kalau dari pantauan Thomas di lokasi ini, masyarakat yang datang ini apakah ada dari luar kota atau seperti apa? Mungkin tadi Thomas sempat berbincang sedikit nih sama warga di sana. Thomas. Halo Thomas. Oke. Oke, kita sambil menunggu Thomas ya, Rea. Aku dari tadi sambil nunggu Thomas nyeruput terus nih karena nggak pernah putus. Oke, tapi tadi kita lihat bagaimana prosesi mulai dari pelantikan, kemudian iring-iringannya menuju ke istana, menyapa warga tadi Prabowo Subianto karena ada beberapa panggung hiburan juga di sepanjang Sudirman Tamrin, tepatnya ada 13 panggung hiburan. Dan banyak sekali tadi masyarakat yang sudah menanti momen Prabowo Subianto, presiden terpilih ini untuk lewat di sekitar Bundaran HI, Re. Jadi ramai sekali tadi posisinya. Nah, nanti ketika sampai di Istana Merdeka, teman kumparan, Prabowo Subianto ini akan melakukan prosesi pisah sambut presiden dengan presiden sebelumnya, ini presiden ke-7 Joko Widodo. Ini memang adalah prosesi yang kerap dilakukan seperti SBY ke Jokowi saat itu juga melakukan hal serupa, ada lepas sambut presidennya. Kemudian juga di tahun ini 2024 dari Jokowi ke Prabowo juga melakukan hal yang sama. Nah, sambil nikmati lagi ya. Tadi juga sudah melihat suasana bagaimana iring-iringan Prabowo gitu dengan mau Garuda putihnya. Meskipun kita juga tidak mendapatkan visualisasi bagaimana Gibran ikut iring-iringan itu. Karena kabarnya Gibran juga akan ikut Prabowo Subianto untuk datang ke Istana Kepresidenan atau Istana Negara. Kemudian juga akan melihat prosesi sambutan atau lepas sambut yang dilakukan oleh Presiden Jokowi kepada Presiden terpilih dan sudah dilantik resmi hari ini Presiden Prabowo Subianto. Halo teman kumparan, masih bersama saya Arifin Asdad dan Gus Ipang Wahid di Special Report Info A1, pelantikan Presiden dan Wakil Presiden 2024-2029. Mas, ya. Seru ini tadi nih, udah pisah sambut ya di istana. Pisah sambut di istana dan sekarang sedang dengan parade diantar militer. Sekarang dengan diantar dengan Bandara mobil, Halim. ya di Bandara Halim dengan mobil Morino. Iya. Bukan Jadi Suprapto tapi. Pak Jokowi kelihatan dari sunroof gini-gini ya. Iya. Itu mobilnya keren sekali, Gus. Keren, buatan PT Pindad. Dalam negeri. Dalam negeri dong. TKDN-nya mungkin ya 80%, 90% mungkin ya. Tapi Gus, kalau saya lihat dari tadi ya, penyambutan pisah sambut tadi di istana, gaya militer sangat sangat kuat ya. Mungkin kalau dibandingkan pada saat pisah sambut antara SBY dengan Jokowi mungkin tidak gaya relawan itu ya. Sekarang gaya militer. Ya wajar karena Pak Prabowo kan jenderal bintang 4. Dan menurut saya penting juga memperlihatkan kekuatan pertahanan kita, Gus. Betul. Tadi ada juga Gus pesawat tempur ya. Beliau berdua kan menuju ke Halim. Mau melepas Pak Jokowi kembali ke Solo. Jadi Pak Prabowo menurut saya respect dengan adabnya Pak Prabowo yang seperti itu, Mas. Jadi selalu mewongke orang. Jadi ya. Padahal sebetulnya kan saya kira akan banyak agenda di istana kan sebetulnya kan. Mengapa kok Pak Prabowo itu sampai mengantar ke Bandara Halim kan? Karena kedekatan emosional. Sisi humanisnya Pak Prabowo ini lumayan kental sekali. Nah ini makanya kenapa kita di sesi sekarang ini banyak kita hadirkan narasumber yang memang berinteraksi banyak dengan Pak Prabowo dalam keseharian. Nah, walaupun tidak mudah mendapatkan narsum karena memang mereka masih ada di istana. Mereka masih sibuk lah. Apalagi kan ini ada calon-calon wamen segala kan. Ada Mas Angga, ada Mbak Saras. Jadi semua. Ada Raffi, Gus?
Ada, nah cuman Raffi ini lagi kampanye ke daerah-daerah. Nah makanya kita coba ya, kita try our luck, kita coba hubungin langsung dengan Raffi. Tapi katanya karena dia ada di gunung-gunung, jadi kelihatannya. Halo, ya, Mas Raffi, Raffi. Halo, Ya. siap. Waduh, ada di mana posisi ini sekarang nih? Ada di satu tempat, Gus Ipan. Waduh, Rahasia ya. ada di satu tempat rahasia nih. Ini Raffi, terima kasih pertama udah mau bergabung nih sebagai narasumber. Kenapa kita pilih? Nggak bisa video call nih, mohon maaf nih. Aduh, tadi ada satu dan lain hal, jadi Tenang. Nggak apa-apa, nggak masalah. Yang penting kan Yang kita penting pengen, suara hadir. Yang penting suaranya hadir. Kita kepengen tahu nih, Raffi. Kita mau mengangkat sisi humanisme Pak Prabowo. Nah, kita tahu bahwa Raffi ini sudah lama sekali berinteraksi dengan Pak Prabowo, malah dari 2019 dan terakhir ini 1 tahun terakhir lumayan intens. Ya. Nah, menurut Raffi ya, ini sisi humanis. Kita nggak mau ngomongin politik. Apa yang paling membekas dari Raffi terhadap seorang Pak Prabowo Subianto? Oke, jadi aku pertama kali mulai dekat sama Pak Prabowo itu 2013-2014. Oh, ya. Jadi waktu itu dari 2014, waktu dulu pas Pak Prabowo sama Pak Hatta Rajasa, di situ aku mulai kenal sama beliau. Di sana aku juga dulu menjadi relawannya untuk Pak Prabowo, Pak Hatta. Ya. Nah di sana itu pernah waktu itu sesekali diajak. Aku waktu itu padahal cuman ya waktu itu kita masih muda banget dan aku juga. Emang sekarang udah tua ya? Ya udah lumayan, Gus, Ya, 40 udah lagi. 4 tahun lagi nih, 3 tahun lagi, 3 tahun. Ya. Terus. Jadi buat kita dulu kan sosok Pak Prabowo itu memang apa ya, sosoknya itu berwibawa, kayak kita segen gitu sama beliau. Tuh suatu hari, suatu ketika aku diajak ke Hambalang, waktu itu nonton bola lah. Tapi dia malah ingat, kamu yang Raffi, siapa Raffi ya? Oh, kaget loh, dia itu segitu dia sebut namanya kita. Kurang lebih tuh beda tipis sama Pak Jokowi, itu yang bikin kita kayak wah, orang-orang besar seperti Pak Prabowo, seperti Pak Jokowi itu kita ketemu tuh disebut namanya udah seneng banget gitu. Itu yang, dan juga ketemu dia yang paling berkesan itu waktu setelah quick count waktu itu selesai. Kan waktu itu ada acara yang bukan di GBK tuh, ya di Istora itu. Yeah. Kebetulan waktu itu aku jadi MC terus dia tiba-tiba dia yang samperin. Marcel, ya? Iya, dia yang samperin kan kita kaget, dia yang samperin terus beliau yang peluk dan di situ dia bilang terima kasih Raffi. Waduh Pak, terima kasih banyak. Dan setelah hasil itu kan quick count, setelah final count waktu itu, setelah penetapan H+1 aku kaget pagi-pagi jam 7:30 pagi ada yang telepon. Aduh, waktu itu aku masih tidur kan, yang nelpon Rizky. Waktu itu yang lagi tugas Rizky. Aku bilang, aduh gue masih ngantuk nih. Dia nelpon sampai 10 kali. Udah aja. Tiba-tiba keajudan aku di bawah. Itu Pak Prabowo yang mau bicara. Kaget aku. Langsung Rizky bilang, bang sorry bang baru tidur tadi. Terus akhirnya ditelepon. Lumayan dan nggak basa-basi, Pak Prabowo ngajak ngobrol kira-kira ada hampir 5 menit. Jadi bukan cuma Raffi makasih, nggak, dia ngomong dulu gini dan akhirnya dia bilang Raffi terima kasih, saya tidak terima kasih banyak karena pokoknya dia terima kasih atas selama ini ya, waktu dari awal perjuangan sampai sekarang Raffi masih tetap membantu saya bla bla bla, dan dia bener-bener ngucapin itu secara langsung. Jadi buat aku Pak Prabowo itu memang orang yang hebat. Maksudnya aku ini kan butiran debu lah buat dia, buat sekelas Pak Prabowo, tapi segitu beliau menghargai kita gitu. Kalau Raffi aja butiran debu, aku butiran apa? Aduh, molekul. Enggak lah. Maksudnya segitu kita apresiasi dari beliau itu luar biasa gitu. Memang beliau sangat, ya mungkin karena basicnya militer, ya kita perjuangan kita apapun bentuknya ya diapresiasi sama beliau gitu. Yang penting tulus dan ikhlas gitu. Secara person sendiri Pak Prabowo menurut Raffi gimana kalau ngomong atau apa yang membekas? Kalau Pak Prabowo itu sebenarnya kalau kita ngobrol sama beliau, memang kadang saya waktu itu yang paling baru mulai lagi ngobrol waktu setelah Pak Prabowo Hatta, waktu itu kan belum beruntung. Akhirnya waktu itu Prabowo Sandi, aku juga waktu itu Prabowo Sandi itu aku kemana waktu itu aku lupa deh. Pokoknya pas yang terakhir Pak Jokowi yang terakhir ini kan aku ke Pak Jokowi, Pak Maruf.
Nah di situ aku hampir 4 tahun nggak pernah ketemu sama Pak, 3 tahun lah nggak ketemu Pak Prabowo lah. Pas setelah beliau jadi Menhan, terakhir aku baru ngobrol lagi. Itu bisa ngobrol panjang sama beliau tuh hampir 2 jam. Itu bener-bener kayak beliau tuh ngomonginnya ya sekarang sibuk apa, ngomongin banyak personalnya sih, banyak personal Raffi sekarang gimana. Jadi menurut aku sosok Pak Prabowo itu profesionalisme itu penting, tapi kayaknya beliau itu melihat personality. Karena kata beliau itu, kalau buat saya orang profesional kita mampu bayar, kita bisa. Tapi kalau personality dan loyalty itu yang memang kita nggak bisa bayar dengan apapun. Selalu itu yang diomongin, dan ya kita melihat memang beliau itu karena dulunya seorang prajurit kali ya, jadi mungkin hal-hal seperti itu personality jadi sangat penting gitu. Humanis sekali ya kelihatannya ya. Nah beliau ini humanis sekali sebenarnya, karena kita kan nggak nyangka juga sosok seperti Pak Prabowo ya, tentara yang memang kita tahu wah banyak banget kan apanya dia, seperti dulu kisahnya Mapenduma gimana beliau, wah tapi ternyata sama kucing segitu dia sayangnya, sama binatang tuh segitu dia sayangnya loh. Sama kudanya tuh dia sayang, bukan hanya dia tunggangin aja, beliau sayangin kucingnya, itu yang hebat gitu. Aku juga rasanya nggak kayaknya lebih sensitif dia daripada aku gitu. Padahal Jenderal Bintang 4 ya. Padahal dan sekarang sudah jadi presiden. Luar biasa Pak Prabowo. Harapannya apa Raffi ke depan terhadap Pak Prabowo, Mas Gibran? Ya kalau aku lihat di sini Pak Prabowo seperti tadi aku nonton pidato utamanya dari beliau pengen mempersatukan semua, mempersatukan semuanya yang penting demi keutuhan dan kepentingan bangsa. Ya memang kita harus di zamannya sekarang ini mudah sekali kan dipecah belah, gampang sekali terprovokasi. Tapi kalau kita punya pemimpin seperti Pak Prabowo, rasa-rasanya orang juga segan, dan memang kita butuh pemimpin yang untuk ke depan yang memang disegani dan bisa mengalahkan provokasi dan lain-lain. Pak Raffi, pertanyaan terakhir dari saya nih. Waktu ditelepon melalui Mas Rizky tadi, ngobrol setelah penetapan, dibahas nggak kira-kira ditawarin posisi apa? Waduh, kalau saya tuh nggak pernah nanya itu sama sekali. Jadi saya sama Pak Prabowo itu, sama Mas Gibran, sama Pak Prabowo nggak pernah kita nanya, nggak pernah kita minta. Setiap kita dipanggil ya kita datang, diajak ngobrol, dikasih tugas kita jalanin, dibilang sanggup gak untuk kerjakan ini, ya insya Allah sanggup. Jadi selama itu nggak pernah ditawarin secara gitu, nggak pernah. Yang terakhir aja yang kemarin itu yang datang ke K4 itu baru ada obrolan ya, baru di situ. Gitu. Oh baru itu ya. Wah, mudah-mudahan posisi apapun, mudah-mudahan manfaat ya A ya. Iya ya, kita juga butuh dibantu lah sama Gus, sama semua aja. Mantap. Oke, tapi intinya kita sih apapun itu, ada jabatan, nggak ada jabatan, tugas nggak ada tugas, kita tetap bantu pemerintah. Itu dia. Keren. Siap Gus. Oke, siap. Terima kasih. Terima kasih. Sukses Gus. Salam untuk semua. Happy anniversary. Iya. Ini gue lagi mau sayang terus. Salam buat Mbak Gigi. Jangan marah-marahin Arafinya. Oke, ya. Terima kasih ya. Sukses selalu ya. Kita takut istri ya. Ampun, siap. Thank you, makasih. Assalamualaikum. Salam. Dah. Sedekat itu ternyata Raffi ya. Sama Pak Prabowo. Iya, karena dari tahun 2014 kan. Tapi Gus, memang benar. Itu ada yang bilang bahwa Pak Prabowo itu sangat mengingat orang-orang yang berjasa terhadap dia. Apa ya? Iya sih. Ya mungkin nggak tahu, Gus Ipang mungkin tinggal nunggu waktu. Pastilah. Apa hubungannya sama saya? Jadi. Tapi cerita Raffi tadi membuktikan itu, bahwa Raffi itu kan dari dulu kan bantu kan, dari 2013, 2014 gitu loh. Masih ingat dengan dia. Gitu. Jadi kita di TV masih melihat nih iring-iringannya masih berjalan. Iya. Bandara Halim ya nih. Ke Bandara Halim. Tadi saya lihat ada beberapa masyarakat ya, kumpulan masyarakat ya di jalan. Iya. Dengan saya penasaran tuh ini kecepatannya cukup kenceng ini. Cukup kenceng. Nah ini kita lagi menunggu. Nah ini berarti ini ada terjadi perubahan Gus dari rencana awal. Dulu rencananya setahu saya Pak Jokowi ini kan mau kembali ke Solo lewat Bandara Soekarno-Hatta kan. Terus pakai pesawat kelas ekonomi gitu-gitu. Ya ternyata berubah nih. Kalau nggak salah ini sekarang pakai pesawat TNI AU ya untuk ke Solo ya, dan didampingi oleh semua menteri Kabinet Indonesia Maju. Nah ini pesawat TNI AU yang membawa ini apakah pesawat Hercules?
Oh, nggak mungkin. Enggak lah ya. Boeing 737? Oh, Boeing 37. Ya, yang pesawat pasti bukan VIP lah. DBJ. Iya, pesawat Ya kan? VIP. Pesawat VIP. Mas, tadi membahas masalah apa yang tadi Arafi bilang ya. Menurut saya memang, saya kan juga beberapa kali interaksi sama beliau. Ah, Di Tebu Ireng beberapa kali, terus di Kampat juga, di tempat lain juga sama. Memang sisi humanisme Pak Prabowo ini makin kesini makin kental. Kalau dulu mungkin militaristis lebih kental, sekarang pelan-pelan enggak. Ya, ya. Jadi apa yang Arafi bilang itu memang sebenarnya ya. benar. Jadi yang membekas juga bagi saya salah satunya adalah ini, larangan untuk membunuh binatang apapun di Hambalang. Mau itu semut, mau itu laler, mau itu apa. Nah itu bagi saya itu membekas buat saya. Iya, iya. Itu sangat langka Gus kalau kayak begitu. Langka Mas. Jadi orang-orang di Hambalang itu cerita Pak Prabowo itu punya kebiasaan tuh ngasih makan semut, ngasih makan buat semut pagi-pagi di spot-spot itu. Itu nggak boleh dibersihin, nggak boleh apa. Jadi supaya masing-masing punya rumahnya masing-masing dan itu tidak boleh di ini. Iya, iya, iya. Tapi itu betul Gus ya. Saya sebagai pemimpin redaksi Gus. Ya pertama kali bertemu sama Pak Prabowo ini setelah jadi Menhan. Enggak masalah setelah beliau jadi masuk kabinet ya. Itu tahun 2020 Gus. Ya, pada saat itu memang gaya militeristik masih sangat kelihatan pada saat itu karena awal-awal jadi Menteri Pertahanan. Tapi kemudian saya dan teman-teman Pemret dari Forum Pemret itu bertemu lagi dengan Pak Prabowo itu sekitar tahun 2022 itu di Kementerian Pertahanan Gus. Ya, jadi kami diterima ada sekitar 10 orang itu diterima sama beliau itu udah berubah sekali sebetulnya. Ya, jadi awalnya kami dikasih waktu sekitar hanya setengah jam. Tapi apa yang terjadi Gus? 2 jam kita bertemu. Karena mesti dipanggil Pak Jokowi kalau nggak salah waktu itu. Enggak, lain lagi. Oh, ini lain. baru di Kementerian Pertahanan dan hanya 10 orang. Oke, ini di Kertanegara? Bukan, di Kementerian Pertahanan. Oh, di Kemhan, oke. Di Kemhan. Itu harusnya pertemuan setengah jam, protokolnya meminta, kami, pokoknya memberitahu kami bahwa kami punya waktu setengah jam. Gitu. Ternyata 2 jam Gus. Jadi memang beliau menyampaikan sesuatu yang menarik gitu ya, cerita bagaimana yang harus dia lakukan dan lain-lain, tapi mendasarkan pada hal-hal yang sangat substansial. Betul. Nah, jadi gitu, jadi panjang sekali gitu. Terus kemudian kami bertemu lagi di rumahnya di Kartanegara itu tahun kalau nggak salah tahun 2023 itu dengan beberapa Pemret juga itu sekitar 12. Itu juga kami lama karena waktu itu sambil buka puasa. Ya. Gitu, Ini Gus Miftah udah mau nyambung lagi nanya ID-nya apa nih? Oh. Jadi Gus setelah ini kita ada beberapa narasumber, ini lagi nunggu Gus Miftah join nih. Oke. Nah, ini Gus, ini kisah-kisah pertemuan saya, Gus. Ya, ini terakhir ini ini termasuk saya sholat gaib bareng Pak Presiden Prabowo ini. Oke. Ya, pada saat itu sholat gaib untuk Pak Doni Monardo. Nah, ini pertemuan saya dengan teman-teman itu kebetulan saya yang memimpin waktu itu karena sebagai ketua Forum Pemret itu di rumah Kertanegara. Itu juga lama. Iya. Nah, dan ini di Hambalang kalau ini ya? Kalau ini di Hambalang. Ini ketemu dengan sekitar mungkin 30 Pemret pada saat itu. Dan mengapa saya bisa foto berdua sama beliau Gus? Itu karena waktu itu mau bubaran, saya bilang ke Pak Prabowo boleh nggak kita foto satu-satu? Beliau mau. Itu antri 30 orang Gus. Oh, kemarin juga beliau begitu sama menteri-menteri itu. Jangan-jangan terinspirasi dari bisa jadi. Kumbangan. Dan itu tahun 2023 Gus. Dan sebetulnya yang mendapatkan pembekalan pertama mungkin kita lebih dulu Gus daripada menteri-menteri itu Gus. Nah, bedanya karena ini pertemuannya Gus, nggak pakai profesor. Itu dari jam 10 sampai jam 7 malam. Jadi memang luar biasa Pak Prabowo. Dalam ini ya, dalam memberikan dalam sharing pengetahuan gitu-gitu ya itu saya kira beliau sangat kuat. Gitu Gus. Nah, ini juga Mbak Rahayu Saraswati juga udah baru masuk mobil, jadi sebentar lagi kita coba dengan Gus Miftah. Gus Miftah bisa ini Gus? Zoom. Pakai Zoom. Pakai Zoom. Gus Miftah ini juga luar biasa lah menurut saya Gus. Iya. Bagaimana kedekatannya ya, bagaimana beliau membantu Pak Prabowo kemarin ya. Iya. Ya kita tanya juga alasannya apa. Nah itu pengen tahu gitu. Dan sama. Kemarin Pak Gus Miftah ini dipanggil juga kan Gus. Apa bocorannya Gus? Gus Miftah sama Raffi itu kelihatannya posisinya utusan khusus. Sama, utusan khusus, special envoy. Nah ini udah masuk. Assalamualaikum.
Wah, nggak ada suaranya. Suaranya belum ada nih. Jangan sampai nggak ada suara. Ini. Bagaimana? Apa kabar Gus? Coba nyanyi 24 karat dulu. Yai, gimana kabar? Alhamdulillah. Waduh, ini kita lagi special live interview ini. Ini kita kepengen mengulas sisi-sisi humanisme dari Pak Prabowo. Jadi apa saja yang kira-kira menurut Gus Miftah ini luar biasa dari sosok Prabowo Subianto. Kan Gus ini kan lumayan sering interaksinya kan. Malah di beberapa tempat manggilnya Mas Prabowo. Nah ini, waduh. Jadi kedekatan ini kayaknya luar biasa. Nah coba kita dikasih inilah pencerahan sedikit. Gimana Gus? Jadi salah satu sisi humanis Pak Prabowo itu orang yang cepat ingat dan cepat lupa. Oh. Cepat ingat dalam hal apa? Cepat ingat dalam hal kebaikan orang lain dan cepat lupa atas keburukan-keburukan orang lain. Oh. Jadi kalau kebaikan orang lain itu beliau cepat mengingatnya, tapi kalau beliau dibohongi, ditipu macam-macam, beliau cepat lupanya. Oh, gitu ya. Kalau masalah kedekatan, keakraban gimana? Kalau orang Jawa itu mengatakan orang yang sangat ngomong ke orang. Ya. Jadi contoh begini, beberapa kali ketika saya dipanggil itu, orang hanya sekelas kita, begitu beliau manggil itu langsung beliau siapkan bolpen, siapkan kertas. Jadi apa Gus masukannya? Itu langsung beliau catat. Apalagi Gus. Setiap kali bertemu, apalagi kalau konteksnya saya dipanggil, itu ketika kita diminta memberikan masukan, beliau langsung pegang bolpen, langsung pegang kertas, kemudian dicatat. Setelah dicatat, biasanya dikasihkan ke Mayor Teddy. Ted, tolong ini disimpan. Jadi masukan untuk kita. Menurut saya, orang sekali berbeliau hanya berbicara dengan orang sekelas kita. Perlakuannya itu saya pikir sangat istimewa. Sangat istimewa. Jadi saya pikir luar biasa. Uang kayak uang kalau kata orang Jawa. Ya. Kira-kira sisi militernya masih tampak nggak Gus? Kalau dibandingkan 2019 jauh. Jauh. Termasuk hari ini yang saya sangat terkejut itu dengan pernyataan beliau tadi soal negara ini dulu di awal perjuangan tidak punya APBN. Tapi tentara-tentara itu dibiayai tidak dari APBN, tidak dari anggaran negara. Tapi dari makan dari para petani dan lain sebagainya. Ini saya pikir sisi human yang luar biasa menurut saya. Kalau sisi humanisnya kan tadi luar biasa. Kalau sisi perhatian ke orangnya gimana Gus? Beliau sangat simpatik ya. Sangat simpatik. Beberapa kali saya ketemu orang kok beliau kenal itu, beliau sampaikan, Gus salam hormat saya sama beliaunya. Yang kalau dilihat di media kayaknya beliau nggak pernah ketemu lagi. Tapi ketika saya bertemu, kemudian Pak saya mau agak ada agenda dengan ini. Gus saya salam ya sama beliaunya. Itu kan berarti pribadi yang sangat simpatik. Ya. Kepada siapa? Artinya sosok Pak Prabowo hari ini saya melihat memang menurut saya ya berbeda banget dengan yang kita dapatkan sebelum-sebelumnya. Gus, apa yang membuat Pak Prabowo itu kemudian berubah signifikan ya dari tahun 2019 Gus? Apa yang menyebabkan kira-kira apa menurut Gus Miftah? Menurut saya yang pertama, Pak Prabowo ini orang yang cepat belajar. Mungkin dari pembelajaran beliau bahwa yang beliau lakukan di masa lalu itu mungkin kurang pas sehingga kemudian berubah dengan begitu cepat. Maka kalau saya melihat Pak Prabowo yang betul-betul new, Pak Prabowo yang mempunyai karakter dan attitude yang sangat-sangat berbeda lah. Yang saya kenal dulu 2014, yang beliau menggebu-gebu, yang beliau dulu sangat bersemangat ketika menyampaikan gagasannya di depan
podium. Tapi hari ini kita juga sedikit banyak melihat Pak Prabowo 2019 muncul lagi. Tapi semangatnya ya, ketegasannya. Kita kan terpukau dengan ceramah beliau yang bisa menyebutkan semua tamu undangan berikut dengan nama dan gelarnya tanpa membaca teks. Ceramah yang begitu panjang, yang sangat runtut dan sistematis. Yang isinya semuanya daging lah saya pikir dari ini kan, tapi menyampaikannya ini tidak emosional, tidak emosional. Menurut saya ini sesuatu yang sangat membanggakan bagi kami para pecinta Pak Prabowo. Gus, kalau ngobrol sama Pak Prabowo yang dibahas banyak isu agama atau malah yang non agama? Banyak hal sih, karena memang beliau itu orang yang sangat berwawasan luas, termasuk memang bidang saya soal kerukunan dan toleransi. Beliau juga banyak berbicara soal kerukunan. Maka beliau sangat excited ketika datang pertama kali ke pondok, kemudian saya menghadirkan pendeta untuk ceramah di situ. Ini menurut beliau ini luar biasa. Karena memang salah satu ancaman bangsa ini hari ini adalah intoleransi dan sejenisnya. Ketika berbicara itu ya beliau sangat semangat. Ya. Waktu di Jogja, kalau nggak salah di Pondok Pesantren Ora Aji itu, saya pernah lihat fotonya Pak Prabowo sama Gus Miftah sama Pendeta Gilbert ya? Ya, karena kebetulan Pendeta Gilbert itu sahabat saya. Terus saya sadar bahwa lingkungan pesantren saya itu 60% Katolik. Dan ketika Pak Prabowo datang, saya tahu bahwa Pak Prabowo ini orang yang sangat toleran dan moderat. Maka sengaja Pendeta Gilbert kita undang. Dan ternyata memang sangat berkenan beliaunya. Dan ingat kalau nggak salah ya Pendeta Gilbert itu siapa ya? Oh, dan dia ingat banget, beliau ingat banget Pendeta Gilbert itu siapa. Bahkan beberapa cuplikan pidatonya Pendeta Gilbert itu sempat beliau tirukan gitu. Iya, betul. Jadi kalau berbicara sisi humanis dari Pak Prabowo, menurut saya, ya sebagian konten hari ini yang menjadi materi ceramah beliau itu menunjukkan sisi humanis seorang Prabowo Subianto. Ya. Gus, ini saya dengar bahwa Pak Prabowo itu sebetulnya juga sering mungkin membantu, dermawan lah kira-kira begitu. Dan saya dengar itu katanya memang kepeduliannya terhadap pesantren, Gus. Itu katanya memang tinggi ya Pak Prabowo itu, Gus. Sebenarnya tidak hanya pesantren, termasuk kepedulian beliau terhadap kemiskinan dan sebagainya. Contoh, berapa sumur yang sudah beliau bangun di Indonesia. Di Jogja saja umpamanya di daerah Gunung Kidul, Wonosari. Itu daerah yang susah air. Sekian banyak sumber air yang dibangun oleh Pak Prabowo. Kalau berbicara soal bantuan ke pesantren, beberapa kali kemudian saya diingatkan sama beliau, nggak usahlah orang lain tahu, terus cukup itu menjadi amal pribadi saya. Saya tahu pondok-pondok mana yang beliau bangun, atau bahkan kiai-kiai mana yang beliau open. Itu sangat banyak. Tapi selama ini kan kita tidak pernah melihat itu di media massa atau diposting oleh orang-orang terdekatnya. Karena memang beliau nggak mau kebaikan-kebaikan itu yang menurut beliau mungkin sifatnya personal kemudian dipublish. Yang sebenarnya kalau kelas Mas Ipang, ya ini mesti konten yang bagus untuk diposting kan gitu. Iya. Sekian banyak pesantren lah saya bilang. Ya. Gus, kalau dipanggil Pak Prabowo udah berapa kali Gus total Gus? Setelah Pilpres itu saya termasuk agak sering. Setelah Pilpres itu saya ketemu beliau di Hambalang, kemudian di kantor Kemhan beberapa kali. Kemudian setelah itu ada beberapa kali pertemuan lagi, dan yang terakhir kemarin di Kertanegara itu. Kemarin kalau yang terakhir di Kertanegara, apa Gus yang dibahas? Memang tugas-tugas sudah jelas untuk Gus Miftah nanti 5 tahun ke depan? Begitu masuk, salaman sama saya, beliau memandang agak lama, tak pikir ada apa sih, Bapak ada yang salah? Beliau tanya, rambutnya mana Gus? Karena rambutnya saya gusir. Nah terus gimana Gus? Terus? Kemudian kita banyak berbicara soal konsep moderasi, konsep wasatiyah, konsep kerukunan.
berhubungan. Jadi karena kita berangkatnya juga bareng-bareng dengan yang lain, maka juga berbicara juga dengan teman-teman yang lain. Tapi yang jelas itu menurut saya satu hal yang sampai hari ini saya sangat kagum dengan beliau adalah begitu cepat mengingat kebaikan-kebaikan orang lain dan begitu cepat lupa terhadap kesalahan-kesalahan orang lain. Contoh beliau dibohongi, beliau ditipu, beliau dizalimi, itu beliau lupakan. Itu saya pikir yang harus kita belajar sama-sama dari beliau. Itu yang Oke. Siap, Gus Miftah, Gus, terima sukses. kasih banyak, sukses. Ya, dengan tugas barunya nanti Gus. Dengan tugas barunya, mudah-mudahan Terima kasih. dimudahkan semuanya. Amin. Terima kasih banyak ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Kiai Haji Miftah Habibur Rahman. Gus Miftah. Gus Miftah. Nah ini sudah bersama kita juga yang berikutnya yang sudah berkenan meluangkan waktunya. Ini adalah keponakan langsung dari Bapak Prabowo Subianto. Nah ini adalah putri daripada Pak Hashim Joyo Hadikusumo. Mbak Rahayu Saraswati. Hai Mbak. Halo, Gus. Halo, ini saya bersama Mas Arifin Asdat. Iya. Halo, Mas. Terima kasih lo ya. Siap. Mbak, ini kita lagi mau bincang-bincang tentang sisi humanis dari Pak Prabowo. Nah, kalau sisi militernya kan orang sudah tahu. Tadi pagi kita membahas tentang sejarah dari mulai ayah beliau, Pak Mitro, kemudian dari kakek beliau, Pak Margono. Nah, sekarang justru pengen dari orang-orang dekatnya, keponakan yang ada di sekelilingnya. Kira-kira dari Mbak sendiri apa yang paling kuat sisi humanisme dari Pak Prabowo sendiri? Ya menurut saya sih nggak tahu ya apakah ini bisa disebut humanis atau tidak, tapi pastinya rasa cinta beliau kepada masyarakat Indonesia, kepada bangsa dan negaranya, yang tadi kalau misalkan kita mendengarkan sambutan beliau pertama kali sebagai presiden, itu terpancar sangat luar biasa, dan Prabowo yang mungkin dianggap berubah dan seterusnya, itu kembali terpancar semangat beliau yang tidak pernah pudar dan cintanya kepada bangsa dan negara, terutama untuk masyarakat. Nah, kalau itu clear, itu jelas. Sampai merdekanya tadi teriakannya merdeka, itu kan luar biasa ya. Dan menunjukkan jati diri bangsa. Kita bangga sekali nih melihat pemimpin kita nih yang baru sangat luar biasa. Nah, kalau Mbak ngomong sama Pak Prabowo ya, kira-kira sama nggak modelnya sama kayak pidato tadi? Atau justru malah kadang-kadang hal yang remeh-temeh? Kan di beberapa foto Instagram Mbak sendiri bisa ngelihat, oh ini sama anak ponakan cucu-cucunya kan berbeda. Gimana menurut Mbak? Ya tergantung ya, memang beliau tuh kalau misalkan dalam kondisinya, situasinya adalah sedang bersama dengan keluarga inti, hanya dengan kakak adik dan juga dengan keponakan-keponakan inti, ya sangat jauh lebih santai lah, pastinya juga tidak membicarakan persoalan negara, tapi walaupun tentunya itu nggak bisa terlepas sih, pasti kita masih ada gosip-gosipnya dikit lah, masih ada pembahasan, tapi walaupun pembahasannya mungkin berat, tapi pembawanya ringan, karena tentunya kita ya istilahnya di antara kita sendiri, kita pasti bisa saling sharing lah pandangan dan pemikiran tentang apa yang sedang terjadi di Indonesia. Dan ya mungkin guyonnya juga jauh lebih lepas kalau misalkan sama keluarga. Pak Prabowo pernah kelihatan pakai sarung apa enggak? Pernah lah, kalau misalkan di rumah hanya sarungan, dengan keluarga. Ya? Wah, kita mesti cari tahu tuh foto Pak Prabowo sarungan tuh ntar tuh. Karena orang nggak pernah lihat Mbak masalahnya Mbak. Di ajudan-ajudannya dibanding kita. Itu nggak berani. Iya, betul. Nah ini kalau misalnya wah ini ada foto tuh di sini nih. Nah lagi sama Bobby. Nah bicara tentang Bobby nih. Gus izin ini saya turun dari mobil sebentar. Tapi nggak apa-apa, sambil nggak kita ngobrol. Tenang aja, kan kita casual aja. Udah nyampe di
Udah nyampe di hotel soalnya. Siap, kita sambil nunjukin ada Pak Prabowo pakai sarung nih lagi ngecek bangunan. Kan? Nah ini foto yang sangat langka sebenarnya lihat Pak Prabowo. Kalau pakai sama Bobby the Cat kan sering. Nah kalau Mbak sendiri melihat Pak Prabowo pada saat di meetingnya Gerindra sama di acara di rumah, apa yang membedakan? Ya mungkin apa ya kalau misalkan di luar kan kita semua manusia, nah sisi humanisnya ya pasti kita sebagai manusia pasti ada jaimnya dikit kali ya. Kalau misalkan di antara orang-orang yang istilahnya nggak sehidup semati istilahnya seperti itu. Betul. Kalau misalkan ya di antara kita mungkin ya lebih santai, nggak ada harus seperti apa gitu ya. Jadi lebih apa adanya lah mungkin ya. Apa adanya pun juga sebenarnya di belakang sama di depan layar nggak begitu beda loh Gus. Menurut gitu saya ya? nggak begitu, nggak jauh beda sama sekali tidak. Beliau tuh memang apa adanya selalu. Oh izin, nah sekalian. Oh Pak Hasim. Luar biasa Pak Hasim. Ipang Pak Hasim, apa kabar? Gus Ivan. Iya Pak, izin Pak. Salam hormat. Salam hormat. Siap. izin. Terima kasih Pak. Ya. Ini lagi sama keluarga. Jadi kalau misalkan hari ini tugas jubirnya dikurangi karena hadirnya kita udah sebagai bersyukur keluarga. banget Mbak mau hadir di sini, ngasih pandangan-pandangan, ngasih insight tentang Pak Prabowo. Selamat ya Mbak ya atas nama Terima Kumparan, kasih atas nama banyak, Inko terima A1. kasih. Udah mau bergabung, ngasih sedikit pencerahan buat kita tentang insight-insight yang menarik ya. Oke, salam buat Pak Hasim, buat Pak Prabowo dan keluarga besar. Selamat sekali lagi, semoga menjadi presiden yang luar biasa. Terima kasih Mbak. Terima kasih. Mohon maaf, mohon izin harus lanjut acara keluarga. Aman. Siap. Luar biasa. Bonus bapaknya. Pasti kaget lagi. Kaget. Mungkin beliau juga nggak tahu kalau lagi live dengan Info 1 Pak. Lu ada si Ipang. Iya. Gimana Mas? Menarik ya? Menarik. Menarik memang. Jadi saya kira Saras ini juga mengikuti perjuangan Pak Prabowo sejak dari dulu. Yes. Ya, pasti betul mengenal, apalagi beliau ada apa? Pak D-nya berarti ya? Pak D. Pak D ya. Pak D. Pak D kan? Ya. Walaupun nyebutnya bukan Pak D kali ya. Nggak tahu ya. Om. Ya. Om lah, iya kan? Om ya. Iya. Nah jadi tadi ada kesamaan ya. Jadi memang dari Pak Hasim dari Gus Miftah, Raffi sama dari Sarah. Kesamaannya Pak Prabowo ini tidak semiliter yang dibayangkan orang. Iya, ya itu tadi Gus, kita sebut bahwa banyak orang mengetahui Pak Prabowo itu dari permukaan saja. Iya. Kadang-kadang termasuk saya Mas. militer. Termasuk saya. Coba kalau tadi ditampilkan lagi yang foto sarungan deh. Saya mau iya. Lihat ya kita ya. Ini menurut saya itu lagi di Gus di Hambalang. Jombang. Oh bukan. Hambalang. Di Hambalang ya. Di Hambalang. Nah ini di Kartanegara lagi ya biasalah mainan Bobby gitu kan. Iya. Ya, terus kata Raffi kan betul tadi bahwa beliau memang pecinta binatang. Betul. Kuda juga sama, beliau pencinta kuda. Nah ini Gus, soal kuda Gus. Nah, pada saat kami bertemu di rumahnya di Kartanegara itu, ya. Cerita kuda kira-kira 40 menit Gus. Oh wow. Oh iya. Cerita kuda. Bagaimana dia mendapatkan kuda, mengapa kuda dinamakan ini, bla 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 bla. Waduh, dia belum lama juga kan itu sebenarnya mainan kuda itu? Ya, saya nggak tahu, tapi beliau ceritanya seperti begitu. Nah ini Gus, ini di Hambalang Gus ya? Ini di Hambalang. Oh iya di Hambalang, ini dekat Pendopo nih setahu saya. Ini ya betul. Ini kejadian mungkin periode sebelum Pilpres yang 2019. Ya. Ini foto dapat eksklusif dari Mas Angga. Mas Angga itu kan Anggaraka. Jadi Mas Angga ini karena Sespri ya. Jadi Sespri itu kedekatannya kan luar biasa. Iya pasti. Jadi tahu semualah detailnya, kebiasaan, seluk-beluknya, makanan apa, termasuk tahu nggak makanan. Jadi ini ada tes IQ. Kalau Pak Prabowo itu suka tes IQ Mas. Jadi tes IQ itu gini, misalnya habis acara apa gitu kan, beliau capek. Coba saya mau tes IQ dulu. Apa? Kira-kira apa yang enak? Nah itu udah tahu. Artinya Pak Prabowo minta coklat. Oh. Makanannya coklat Gus? Iya, ada brand A makanan sama khusus ya. Ada coklat warna merah sama coklat warna ungu. Nah jadi karena coklatnya dari zaman tentara dulu Mas. Tentara tuh suka bagi-bagi rokok. Nah karena Pak Prabowo nggak ngerokok, jadi dikasihlah coklat itu sebagai barter dari rokok. Iya. Nah ini ajudan-ajudan harus siap. Coklat warna merah dan coklat warna ungu.
Nah, terus hal lain yang harus disiapkan juga adalah ini Mas, handuk Mas, handuk kecil. Ya. Karena kan mudah berkeringat gitu. Nah itu hal-hal yang unik ya, yang memang berbeda dengan Pak Jokowi. Ya. Dan saya soal makanan Gus, Pak Prabowo itu juga nggak terlalu pilih-pilih loh sepertinya. Enggak. Setahu saya. Ya. Karena beberapa kali pertemuan dengan Pak Prabowo ini Apa juga teman-teman, selalu ada gorengan Gus. Iya. Gorengan loh. Iya. Nah, ini kan sangat manusiawi sekali ya. Makanya kacang panjang, terong ya gitu-gitu. Iya, tapi ini gorengan biasa Gus, gorengan apa namanya? Tahu tempe, tahu tempe gitu. Itu selalu ada tuh kalau kita bertemu beliau itu. Iya. Iya. Katanya juga nasi goreng gitu Gus. Ya suka ya. Nah, ini ada nasi porang juga, selain nasi putih atau nasi merah. Saya pernah beberapa kali makan sama beliau berempat, komplit tuh Mas. Jadi ya agak berbeda sama Pak Jokowi. Pak Jokowi kan susah banget makannya. Susah makan. Ya. Ya kan? Kalau ini gampang banget makannya. Jadi dan Pak Jokowi kan sedikit makannya ya. Nah ini juga menarik. Ini operasi penyelamatan di Mapenduma mungkin. Mapenduma itu wartawan Amerika ya? Amerika, ya. Itu langsung. Tapi ini heroik nih Gus. Ini heroik. Itu jadi Danjen Kopassus ya. Danjen Kopassus. Nah ini juga sama lagi ngebrief Mas pada waktu itu. Tapi Gus banyak orang nggak tahu bahwa Pak Prabowo ini juga pernah jadi pemimpin redaksi loh Gus. Oh iya betul. Betul pemimpin redaksi betul. Ya walaupun di sekolah ya. Iya. Nah, bicara tentang penerjun payung, orang nggak ada yang tahu, dipikir Pak Prabowo pincang tuh karena umurnya udah tua. Padahal sebenarnya pada waktu jatuh, Mas. Jadi terjun payung. Itu karena terjun payung. Iya. Oh, oke. Iya. Dan itu memang semakin kalau misalnya kena udara dingin itu makin sakit beliau. Karena pernah patah, patah. injured itu. Nah, semakin tua kan udah pasti gitu loh.